Wow, Malaysia bukan hanya mengalahkan Indonesia kali ini, tapi juga Raja Wisata Asia Tenggara Thailand dikalahkan oleh Malaysia. Loh, kok bisa? Ini sebenarnya ada baik. Ini terkait dengan pariwisata positive people, di mana Malaysia ini kunjungan wisatawannya ini tertinggi loh di Asia Tenggara. Waduh. Kita akan reaction pemberitaan seperti apa dari laman Instagram CNN Indonesia. Jangan lupa subscribe channel. Terima kasih buat yang udah subscribe. Pariwisata Malaysia juara di Asia Tenggara, jauh ungguli Indonesia gitu ya. Malaysia mencatat 28 juta turis asing dalam 8 bulan pertama 2025, naik 14% dari tahun sebelumnya. Angka ini menempatkan Malaysia sebagai negara paling banyak dikunjungi di Asia Tenggara. Para pengamat industri pariwisata mengatakan kebijakan visa yang lebih longgar, peningkatan infrastruktur, dan kampanye promosi pariwisata yang masif telah mendorong Malaysia ke puncak sebagai juara pariwisata di Asia Tenggara. Nah, kita tahu ya sebelumnya bahwa biasanya Thailand gitu kan yang menjadi raja gitu ya di kunjungan pariwisata terbanyak di Asia Tenggara. Biasanya itu Thailand tuh bisa sampai 35 jutaan gitu ya. Namun di tahun 2025 ini gitu ya, sampai ini kan tadi datanya tahun sampai bulan 8 artinya sampai bulan Agustus gitu ya, kunjungan wisatawan ke Malaysia ini justru melampaui gitu kan ya, melampaui Thailand dan bahkan Indonesia. Kalau kita lihat urutan tuh kalau nggak salah tuh pertama tuh Thailand, terus Malaysia, Indonesia tuh baru keberapa gitu kayak keempat gitu ya kunjungan wisatawannya terbanyak biasanya kayak gitu. Nah tapi kalau kali ini Malaysia udah lompat ke posisi pertama gitu ya. Dan kemarin sempat baca berita gitu kayaknya bahwa turis-turis asing gitu ya, yang biasa turis Cina sih utamanya yang biasa ke Thailand justru sekarang lebih memilih Vietnam seperti itu gitu ya. Lalu bagaimana komentar-komentar netizen gitu ya terkait pemberitaan ini gitu ya, kita akan reaction bersama ya, wow people. Ya iyalah, lebih nyaman, pedestrian friendly, perfect public transport, connectivity, dan orang-orangnya siap menyambut pasar global. Kalau di Indo udahlah nggak usah komen gitu ya. Walaupun kurang dari segi pariwisatanya atau ekonomi, tapi Indonesia unggul dari Malaysia dari segi industri musik, film, dan brand fashion, terutama yang fashion cowok gitu ya. Di Malaysia mana ada kang parkir, pak ogah, polisi cepet, ormas, akam, si gedor-gedor mobil wisatawan gitu ya. Tiket pesawat JKT/KL lebih murah dibanding JKT Labuan Bajo gitu ya. Di Malai ada kasinonya, orang Indonesia banyak yang main ke Malaysia gitu ya. Kementerian pariwisatanya aja pada nggak bisa kerja gitu ya. Bentar lagi ada yang komen nyinyir, kebanyakan orang ke sana transit bla 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 alias pada nggak terima. Lihat aja tiket pesawat ke KL waktu bulan April sama sekarang beda, emang lagi high demand ke sana gitu ya. Numpang transit aja karena flagnya lebih murah gitu. Komitmen memusnahkan korupsi, salut Malaysia gitu. Menang karena orang Indonesia lebih banyak warganya, jadi datang ke sana beberapa aja dari beberapa pulau di sini tetap menang lah gitu. Kemarin bawa teman dari LN ke Tangkuban Perahu bayar tiket 200k per orang, berasa dirampok legal. Belum lagi sampai dalam harus bayar parkir mobil, walaupun kita sudah bayar tiket mobil plus dikejar-kejar tukang jualan souvenir. Bener-bener malu komplit gitu ya. Nah ini ada apa ya, statement gitu ya dari pemandu wisata gitu kan yang berasa kena rampok gitu ya di negeri sendiri ketika membawa turis dari luar negeri gitu ya. Bedanya di sana mau ke objek wisata nggak ada pungli gitu, no pungli, no premanisme, no mahal kalau di sana gitu ya. Kemenpar bisa kerja gak gitu ya. Di Malaysia harga makanan murah, terutama di Bukit Bintang. Harganya kalau diubah ke ringgit di atas 10.000, penginapan aja murah walau berada di tengah kota, dan harga tiket pesawat murah seperti Air Asia dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur PP cuma 600.000. Rumah sakit di Malaysia terbaik, terutama pelayanan. Jadi wajar kebanyakan orang Riau berlibur dan berobat di Malaysia. Zaman Pak Ali Sadikin top gitu ya. Kasino, malu-malu kucing, dibuka judul kagak bisa diberantas sampai hari ini gitu ya. Malaysia gak munafik, di sana ada genting tempat buang-buang duit. Kita malu-malu kucing mau buka kasino secara resmi ya gitu. Indonesia kapan menjadi pusat pariwisata dunia gitu ya. Pemerintah mana punya niat serius majuin pariwisata selagi pungli dibiarin gitu. Pasti jauh lah Indonesia mah jauh, apalagi Jakarta kebanyakan bekal, galian pungli gitu ya. Kalau korupsi kita belum dikalahkan, di Asia Tenggara bahkan di dunia boleh diadu gitu ya. Bu Menteri, gimana nih Bu, bisa-bisanya Indonesia memiliki tempat wisata lebih banyak malah kalah sama Malaysia. Nggak heran Menteri Pariwisata aja seperti sekarang sibuk mempercantik diri, bukan mempercantik
tempat wisata gitu ya. Itu tadi aku seperti people komentar-komentar dari netizen gitu ya terkait dengan meledaknya gitu kan kunjungan wisatawan ke Malaysia gitu ya, dari tentu kan nggak cuma dari Indonesia, dari berbagai negara tuh banyak yang berkunjung ke Indonesia pastinya, ke Malaysia maksudnya, ke Malaysia gitu kan ya. Dan terus kalau soal ngomongin kasino gitu kan, lah Thailand emang ada gitu, gue nggak ngerti sih Thailand ada atau enggak ya. Emang maksudnya kan orang wisatawan tuh belum tentu ke sana semua gitu, masa 28 juta orang ke sana kan enggak juga gitu, maksudnya kan akan menikmati suasana Malaysia dan lain sebagainya. Maksudnya kalau ada berita kayak gini seharusnya jadi berkacalah Kementerian Pariwisata agar mampu mendatangkan wisatawan asing lebih banyak lagi ke Indonesia, ya nggak sih gitu ya. Kalau menurut lo people gimana pendapatnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.